Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Amarzoni masih diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kasus narkoba. Ya, tadi sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, Iris Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menjenguk Amarzoni di hari kelima penahanannya. Sebelumnya Iris Bella belum pernah menjenguk Amarzoni setelah terjerat kasus narkoba. Iris Bella datang dengan didampingi manajernya. Istri Amarzoni itu mengucapkan permintaan maaf pada masyarakat atas kasus yang menimpa sang suami, serta Iris Bella menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani oleh pihak berwajib. Selama 4 hari belakangan ini sejak diamankan, Amarzoni sendiri terpantau hanya dijenguk oleh sang ayah, Suhendri Zoni, serta adiknya Aditya Zoni, serta beberapa rekan tim YouTube-nya. Hari ini rencananya hasil asesmen dari Amarzoni bakal dirilis, dan pengacara Amarzoni sendiri, Elsa Sharif, mengatakan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sekitar sore hari untuk bertemu dengan Kapolres serta Kasat. Ya, ini bukanlah kali pertama Amarzoni terjerat kasus narkoba. Sebelumnya pada 2017 lalu Amarzoni juga pernah terjerat kasus serupa. Amarzoni diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu 8 Maret 2023 bersama dengan 2 tersangka lainnya, yaitu berinisial M yang merupakan sopirnya dan berinisial RH yang diketahui merupakan orang yang memberitahu di mana lokasi mereka bisa mendapatkan barang haram narkoba. Amarzoni diamankan bersama barang bukti yaitu 0,14 sabu milik RH dan 1 gram lebih sabu milik Amarzoni. Dalam perilisan yang dilangsungkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Amarzoni sendiri ditampilkan dengan mengenakan baju oranye khas tahanan. Dalam perilisan tersebut, Amarzoni juga diberikan waktu untuk berbicara. Amarzoni meminta maaf dan berharap agar rekan-rekannya, khususnya dari kalangan selebritis, tidak mengikuti jejaknya sebagai pemakai barang haram tersebut. Iris Bella sendiri baru menjenguk Amarzoni di hari kelima sang suami diamankan, tepatnya Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 12.47. Iris Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan
sempat berbicara juga kepada awak media, meminta maaf serta menyerahkan kasus yang menimpa sang suami kepada pihak yang berwajib. Iris Bella juga meminta doa agar dirinya diberi kekuatan di tengah kasus yang menimpa sang suami. Iris Bella juga meminta doa agar dia semakin kuat, di mana tanggung jawabnya kini semakin besar semenjak sang suami terjerat kasus narkoba. Iris Bella yang merupakan seorang ibu 2 anak juga kini harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Ya, Sobat Grid, hari ini juga rencananya jadwal keputusan asesmen terhadap Amar Zoni mengenai pengajuan rehabilitasi. Kuasa hukum Amar Zoni, Elsa Syarif, juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari. Sementara itu di dalam diketahui ada ayah dari Amar Zoni, Suhendri Zoni, yang belum juga keluar sejak tadi masuk sekitar pukul 11. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali update terkini dari kasus narkoba yang menimpa Amar Zoni langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Boleh lebih rapat kan sih Mas? Siap. Oke, siap? Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Kira-kira apa yang ingin ditanyakan, silakan. Ya Bu, soal kabarnya asesmennya Amarzoni akan diputuskan hari ini, gimana? Ya, masalah itu kan kita bisa mengetahui ya bahwa Amarzoni ini adalah korban, dan dia kalau dia sudah yang kedua kali itu bukan berarti jadi berubah menjadi pengedar, tidak, tapi dari status story kasusnya dia tetap korban, dia pemakai. Nah, kenapa sampai 2 kali? Tentunya kita bisa lihat berarti dia sudah ketergantungan dan harus dibantu. Berarti waktu dulu itu kan ganja ya, itu ketergantungan terhadap benda haram ini atau drug ini tidak tuntas itunya pengobatannya. Buktinya dia mungkin karena lingkungan atau apa sehingga dia bisa kena lagi. Nah, tetapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, Ibu, saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat tidak mau makan. Jadi, nah kalau kita melihat di kondisinya demikian, berarti dia ketergantungannya luar biasa, dan kita harus bantu. Dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini, karena ini sifatnya kemanusiaan. Dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya supaya dia benar-benar bisa normal, bisa diobati. Apalagi dia udah semangat ingin olahraga, dan dulu dia olahragawan, dan sekarang dengan itu kita harus cari tempat yang memang secure, dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa kembali ke tempat gaulnya lagi yang bisa mempengaruhi dia kena narkoba, tetapi dia bisa nyaman di dalam itu tempat itu. Karena itulah kita udah mengajukan hal ini. Kita mohon supaya Bapak Kapolres dan penyidik bisa membantu dia menjalankan rehab yang nyaman bagi dirinya, sehingga dia bisa benar-benar sembuh. Dengan mengobrol dengan Bu Elsa kan kata Bu Elsa dia sambil nangis-nangis sampai nangis-nangis ya Bu. Itu ada indikasi apakah dia terpukul berat sampai atau stres, frustasi gitu Bu? Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi, ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena saya belum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga shock berat. Bapaknya ada di sebelahnya, adiknya, 2 adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya. Semuanya kecewa, tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh.
Itu harus dari tekadnya dirinya. Karena itu kepada publik jangan menghujat dia sehingga dia makin terpuruk. Bahaya loh, orang yang makin terpuruk dia akan ngabisin duit. Begitu dia nggak punya duit, dia dimanfaatkan bandar narkoba untuk bisa menjadi pengedar dia narkoba. Karena itu kita harus potong jalurnya narkoba itu, dia harus disembuhkan sehingga dia bilang no drug gitu. Berarti pengajuan rehabilitasi juga berdasarkan rembukan keluarga ya Bu ya? Iya, rembukan keluarga dan keinginan juga dari Amarnya sendiri. Zoni, gitu. Kalau hasilnya berarti belum keluar ya Bu? Apanya? Hasil asesmennya Amar Zoni. Belum ya, dengernya sih bilangnya hari ini atau besok. Karena itu saya sudah ngajuin resminya dari minggu lalu. Tapi Bu Elsa sendiri akan mau ke Polres mungkin hari ini? Iya, nanti kita ke Polres. Asisten saya udah nungguin di sana gitu. Mungkin agak sore-sore ya, iya. Ya. Ke sana nanti mau menghadap Bapak Kapolres, mau menghadap Bapak Kasat, Kanit dan semua penyidik untuk bisa mendukung niat baik kami gitu. Bu, tadi kan bicara soal udah ketergantungan ya Bu. Iya, mungkin ada cerita nggak sih Bu dari kapan gitu mungkin ketergantungan? Iya, kalau dengar ceritanya baru tahun ini ya. Alasannya mungkin Iya, pasti urusannya tergiur lah dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun bilang mau kurus mau apa, tapi kalau dia bilang kalau dia olahragawan tidak perlu menggunakan itu kan. Banyak minuman diet yang bisa menguruskan kalau itu. Tapi kan sebetulnya pengaruhnya dari yang dulu masih ada. Cari gampangnya saja gitu loh. Bisa dibilang berarti ada dampak dari yang dulu juga. Saya rasa masih ada dampaknya. Jadi dulu belum tuntas sehingga mentalnya itu belum kuat untuk menerjang atau menyetop pengaruh-pengaruh itu. Dan diharapkan nanti kali ini tidak lagi, dia bisa dengan kuat mengatakan no drug. Dan yang paling penting ya, kita kasih semangat dia. Jangan kasih satu alternatif. Kalau kamu masih kena, sekarang kan kamu kena lagi. Udah pernah menyatakan kalau kena lagi akan mundur dari entertainment. Saya pikir nggak bisa begitu, karena begitu saya tanya jawab dengan Amar, dia itu sekolahnya IKJ, ya kan? Berarti dia seni. Dia itu peran seni yang menjadi income-nya dia. Loh, kalau disuruh mundur ya mati aja dia. Dari mana penghasilannya untuk menghidupi keluarga dan dirinya, ya kan? Ada anaknya, ada istrinya. Jadi bukan begitu solusinya. Solusinya ya adalah keras dan tegas untuk dia mempunyai tekad menghentikan semuanya dengan berobat. Gitu. Ibu Amar kan udah sekitar 5 hari diamankan ya Bu ya, dan selama 5 hari itu juga belum mendapat jenguk dari Irish Bella Bu. Ya, kita bisa mengerti dia seorang istri, ibu dari 2 anak masih kecil-kecil. Jadi yang kaget lah ya, shock, kecewa, sedih. Ya dia tahu pasti banyak wartawan dan semua, dan dia belum sanggup untuk berbicara dengan tegar. Dan kalau dia sedih terus, itu kan berpengaruh kepada kedua anaknya. Jadi biarlah dia tenang, bagaimana untuk bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa mendukung suaminya untuk sembuh. Tapi kondisi mereka baik-baik aja Bu ya? Insya Allah baik-baik aja. Kalau kondisi Amar sekarang di Polres bagaimana Bu? Apakah masih murung atau merasa menyesal atau bagaimana? Masih nangis? Baik-baik saja sih. Dan dia selalu mensupport, tolong cariin rehab yang cocok untuk dirinya gitu. Pesannya gitu ya Bu, minta rehab yang cocok yang dia bisa olahraga, dia bisa bergembira, sehingga dengan dia gembira kan nggak stres. Kalau dia olahraga kan bikin dia capek segala rupa, sehingga dia bisa lupa
yang bisa ngalihin pikirannya dari Iya. Selain itu mungkin ada permintaan lain Bu, selain tempat rehabilitasi yang lebih memadai mungkin dari Ahmad Zoni sendiri? Hanya itu, karena memang tekadnya untuk sembuh dan dia ingin olahraga yang berat dan bisa badannya bagus lagi, sispek ya. Berarti kalau dia olahragawan lagi, menghilangkan, memutuskan hal-hal yang negatif itu, dia bisa berkarya lebih baik. Dulu kan dia lumayan karyanya, justru prestasinya sehingga jadi kenal dengan anda semua gitu. Bu, kan katanya tadi ada faktor dari lingkungan sendiri. Pas pemakaian sendiri itu tuh si Amar ini menggunakan di rumahnya atau memang sama teman-teman? Waktu itu masih kayaknya sendiri deh dia. Di rumahnya atau di luar? Bukan di Sentul itu berarti rumah bapaknya ya? rumah adiknya. Berarti otomatis keluarga sendiri sudah tahu gitu? Nggak tahu juga kan, biasa berkunjung kan siapa yang tahu kalau dia melakukan apa-apa, kan dia orang dewasa. Bapaknya saya juga tanya, kan bapaknya juga dekat dengan kami semua tim lawyer, karena bapaknya adik-adiknya yang menunjuk saya dan Amar juga setuju, sehingga tidak dalam hal ini tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti dicegah dong. Siapa yang mau anaknya terjerumus Berarti istri dari nggak tahu. Aslinya juga nggak tahu, saya yakin nggak tahu. Pasti kalau tahu pasti udah marah-marah kali, udah dicegah luar biasa. Bukan tadi dibilang kan Ahmad Zoni mulainya itu pakainya mulai tahun ini gitu ya Bu. Maksudnya itu apakah ada tahu Ibu mungkin intensitasnya atau berapa kali dia pakai, apakah Nggak, sekali itu dua nggak kali tahu, gitu? itu kan yang di dalam BAP aja, dan itu yang diucapkan oleh Bapak Kapolres kan. Juga baru, nggak tahu kenapa kan kondisi itu. Berarti kemungkinan besar tidak akan ditahan, Bu, akan direhab. Oh, saya nggak tahu, itu kan kewenangan dari penyidik, saya nggak mau mendahului hal itu. Bu, tapi salah satu faktor alasan dia pakai itu memang karena untuk menguruskan badannya, terus pakai mungkin pas Ya mungkin dia stres, makin dia stres jadi gendut, ya kan? Sudah itu ya dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan, tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya. Jadi memang ada ketergantungan dan dia harus disembuhkan. Kalau digituin terus ya alasan itu, tapi sebetulnya ada ketergantungan dan dia harus berobat. Nggak bisa dilakukan oh ya untuk ngurusin badan terus dibenarkan, nggak bisa. Dia harus berobat. Kalau dari faktor lingkungan sendiri ada dari pihak selebriti juga masih temannya dia gitu yang ikut? Saya kurang jelas, tapi dari pesan-pesannya itu dia bilang kepada para selebriti jangan mengikuti dia ya. Kita nggak tahu kenapa demikian, karena kemarin itu waktu saya bertemu hari Jumat, walaupun dari jam 5 sampai malam, saya baru pulang jam 10 malam, kita intens bicara, itu benar-benar kita mempersiapkan untuk konferensi pers dan BAP ya. Jadi belum tanya sampai begitu mendalamnya karena tidak pada tempatnya. Dia masih saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres. Karena itu saya desak dia untuk mandi. Dia udah 2 hari nggak mandi pada itu. Saya bilang lo harus mandi. Saya bilang mandi. Itu pun saya dorong untuk mandi. Terus dia bilang baju saya nggak ada. Saya dorong lagi, mana bajunya siapin. Memang kan dia kan badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya dia. Jadi dibawakan bajunya untuk dia. Gitu. Jadi itu mandi aja dia udah males kan. Itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah.
membuat dia jadi males gitu. Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu yang menimpa Mas Amar mungkin kalau dia cerita, karena kan istrinya lumayan, karirnya juga lumayan, stres apa seperti yang dia alami Saya belum nanya sampai ke sana. Nah, nanti nih Fikri mau tanya nanti. Ada kemungkinan nggak sih karena jobnya berkurang gitu atau seperti apa? Kan ada, dia bukannya dia bisa nyanyi. Malah saya hibur, saya bilang saya juga bisa nyanyi, saya juga pernah nyanyi di televisi, di Antv, Seleb Mendut, segala rupa. Saya hibur-hibur, harus dihibur orang seperti itu. Terus dia senang. Terus saya bilang di rumah saya ada karaoke. Nanti kalau kamu udah sembuh ayo kita nyanyi, ayo bareng nyanyi. Itu harus dibuat harapan hidup yang cemerlang lah ya. Jadi dia jangan dimaki-maki, dimarahin dia segala, tambah dihujat, terus ditakut-takutin segala rupa, ya tambah down gitu loh. Waktu saya cerita nyanyi, cerita nari, dan dia kasih lihat, ya saya pernah nyanyi juga. Oh iya, penyanyi, iya. Jadi dia semangat kan. Jadi dia memang benar-benar seni, mau seni nyanyi, mau seni peran segala rupa dia kuasai, dan itu merupakan mata pencariannya, income kehidupannya gitu. Harus kita bangkitkan. Jadi dia tekad untuk sembuh dan dia punya harapan, ya saya bisa melakoni apapun, bisa jadi presenter, bisa apa kan, lumayan. Dan dia kan wajahnya lumayan. Cuma sekarang tinggal menguruskan badan, olahraga di tempat rehab itu. Bu, ada waktu ngobrol sama Amar udah sampai sejauh proses persidangan nggak Bu? Ada nggak rasa kekhawatiran dia? Belum bicara sampai persidangan. Ini kan yang bolak balik itu asisten saya semua. Saya baru yang hari Jumat. Hari ini saya juga akan komunikasi sama Amar lagi. Ada ini nggak sih Bu, mau dibawain apa gitu Mas Amar Bu, entah baju, makanan gitu, Pesanan. Mas Amar sama Ibu gitu. Iya, dia yang memang saya pengen kasih tuh mau beliin sampo biar dia bisa mandi, bersihin rambutnya. Ya kan berminyak karena dia nggak mau mandi. Kalau Kemarin mandi tapi rambutnya tetap nggak dibasahin. Nah saya mau basahin biar dia rambutnya agak kering sedikit, agak bersih. Mungkin saya bawa jenggot untuk bersihin jenggot kan ya, lebih rapi supaya dia jangan kelihatan suntuk gitu. Dia harus diberi harapan, dan harapan itu jelas bukan PHP ya. Dan harapan palsu. Tapi benar emang dia punya skill, dia bisa sanggup untuk itu. Tapi Bu, Amar tadi pertanyaannya nggak sih Bu, kenapa istriku belum datang? Apakah dia memahami? Oh mungkin dia terkejut atau bagaimana? Dia memahami, dan dia juga nggak mau nanti dia istrinya juga jadi berat karena ada berita-berita itu malah ikut-ikut dihujat, nanti dia jadi malu segala rupa. Kan kasihan ya si Amar sekarang umurnya 29 tahun. Iris berapa tuh umurnya? 26, sekitar 26. 26 ya, beda 3 tahun ya. Iya kan masih pasangan muda itu. Bu, ada mungkin Iris Bella ada sampaikan apa gitu ke Amar Zoni, kan dia belum ketemu sama Belum. Saya belum tahu. Nanti hari ini coba saya cek kepada Amar sendiri. Sedangkan Amar keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya saya intens untuk berbicara. Bu, Ibu belum ada komunikasi sama Iris Bella Bu? Belum, saya belum ada bicara. Tapi Bu, ada keluh kesah dari orang tuanya Amar sih atau kekecewaan sendiri dari orang tuanya sih? Ya namanya orang tua mau kecewa mau apa, namanya saya sama anak, apapun dia usaha untuk bagaimana anaknya sembuh. Karena bapaknya tuh single parent father ya. Bu, ada kabar katanya Iris lagi hamil Bu. Ada kabar? Saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Kalau lagi hamil ya berarti harus tekad Amarnya sembuh. Ini anak yang ketiga berarti. Mana Amarnya dua-duanya cantik dan ganteng.
Ya. Oke, maaf kalau udah nunggu, boleh dibawa tuh. Putusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab, karena kan Bang Amar korban. Ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisi gimana. Oke, ya. Kapan Bang keputusan rehab ya Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan. Ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Bang Amar sendiri kondisinya di dalam seperti apa? Untuk saat ini udah nggak bisa disuruh pagi. Gitu kan kemarin sih bisa. Dari kemarin sih baca kerja. Kamera dit. Lain. Ya udah sih gitu aja. Nggak ada apa kok. Baik-baik semua. Kaibel tadi udah timur. Kaibel belum. Kaibel belum. Kapan rencananya mau Bang? Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga. Kaibel juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk segitu aja. Tapi Ibel sendiri gimana? Apakah shock apa gimana? Ya yang namanya itu shock lah pasti lah. Kan apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh, karena memang Bang Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Bang Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh gitu ya. Oke. Bener masih lagi hamil lagi kok. Kayak itu lagi hamil. Enggak, dari mana itu enggak kok. Keputusan rehabnya itu Besok keputusan rehabnya besok, makanya saya besok kesini lagi. Oke teman-teman, sorry soalnya ada urusan lagi ya. Makasih banyak. Makasih ya. Oke. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Ya, semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir dagangan drugs di Indonesia, dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Kita mulai ya rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.
rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang satu lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu
dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, membeli di Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MAA alias AZ yang kedua kalinya. Atau banyaknya barang bukti yang ditemukan. Kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk hal ini kami lakukan untuk menjaga dan sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa kami harus berupaya menurunkan angka prevalensi penggunaan narkoba agar Jakarta ini sehat dan bebas narkoba. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti, tersangka dengan barang bukti, dan tersangka dengan saksi yang lain. Itu harus kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Dan untuk Ahmad Joni untuk Ahmad Joni kapan terakhir memakai dan karena kan waktu penangkapan itu kan belum memakai kan, kapan terakhir dia memakai dan hasilnya kan ternyata positif kan? Iya, ini masih kita dalami berdasarkan pemeriksaan dan keterangan para tersangka. Mereka sudah 3 kali dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023. Itu mulai menggunakan narkoba di Januari. Ini masih kami lakukan terus pendalaman dari barang bukti yang ada, nanti kita kembangkan lagi ya, dari handphone, dari barang bukti yang ada, keterangan saksi yang lain. Dari pengakuan tersangka kan? Itu tadi yang saya sampaikan. Tidak. Sadar di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Disaksikan oleh istrinya? Malam hari ya,
tersangka lagi sendirian. Pak Ari, ini kan kali kedua menggunakan Pak Ari ya. Yang pertama 2017 kalau tidak salah ya. Iya. Dan menjalani rehab Pak Ari. Apakah akan ada pengajuan rehab juga Pak Ari dari pihak keluarga atau seperti apa? Prosedur hukum terhadap penyalahgunaan narkoba itu sudah diatur dengan adanya beberapa Iya. Ada nomor Marni nggak? Ada. Sumarni. Habisnya baik. Dibuka aja. Iya. Halo Pade. Sehat Bang. Bang Ahmad sehat. Sorry. Kenapa dibalik? Mana Pi? Iya jelas makan dari Zuni makan Aduh sorry apa nih pinjam? Ani. Terkait kasus narkoba. Sobat Trip ikut penangkapan Amar Zoni yang menggunakan baju orange, baju tahanan lantaran kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret 2003 malam bersama dengan supir dan seorang lainnya. Balikin lagi enggak maksudnya balikin ini close lagi biar baik, silakan sampaikan statementnya apa. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat
semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Belum. Bayu, turunan Bayu. Cakap. Perlihatkan secara dia bisa geseran nggak sih semacam itu tuh kan lanjut tuh ada apa? itu kan Kecil-kecil biarin aja dulu udah ngomong dong. Bentar bau segala macam bau kamu sabar sudah bikin suaranya cici keren kan juga ya mulai Pak. ambil tolong Selamat malam Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polres Jakarta Selatan dan terlihat sedang ada geoteris penangkapan dari Amar Zoni. Amar Zoni pun keberatan di depan awak media. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Dia semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal yang saya buat. Dan saya tidak lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas.
Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut.
Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk pengembangan kasus ini karena mereka membeli di daerah Boncos, Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan saksi, penangkap, keterangan tersangka, barang bukti yang telah kami amankan, maka terhadap ketiga tersangka kami jerat atau kami persangkakan pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan saya minta maaf sebetulnya kalau ada kesalahan yang keluar dari dan tidak ada kesalahan. Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Amar Zoni masih diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kasus narkoba. Ya, tadi sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, Iris Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menjenguk Amar Zoni di hari kelima penahanannya. Sebelumnya Iris Bella belum pernah menjenguk Amar Zoni setelah terjerat kasus narkoba.
Irish Bella datang dengan didampingi manajernya. Istri Amar Zoni itu mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat atas kasus yang menimpa sang suami, serta Irish Bella menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani oleh pihak berwajib. Selama 4 hari belakangan ini sejak diamankan, Amar Zoni sendiri terpantau hanya dijenguk oleh sang ayah, Suhendri Zoni, serta adiknya Aditya Zoni, serta beberapa rekan tim YouTube-nya. Hari ini rencananya hasil asesmen dari Amar Zoni bakal dirilis, dan pengacara Amar Zoni sendiri, Elsa Syarif, mengatakan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sekitar sore hari untuk bertemu dengan Kapolres serta Kasat. Ya, ini bukanlah kali pertama Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Sebelumnya pada 2017 lalu Amar Zoni juga pernah terjerat kasus serupa. Amar Zoni diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu 8 Maret 2023 bersama dengan 2 tersangka lainnya, yaitu berinisial M yang merupakan sopirnya dan berinisial RH yang diketahui merupakan orang yang memberitahu di mana lokasi mereka bisa mendapatkan barang haram narkoba. Amar Zoni diamankan bersama barang bukti yaitu 0,14 sabu milik RH dan 1 gram lebih sabu milik Amar Zoni. Dalam perilisan yang dilangsungkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sendiri ditampilkan dengan mengenakan baju oranye khas tahanan. Dalam perilisan tersebut, Amar Zoni juga diberikan waktu untuk berbicara. Amar Zoni meminta maaf dan berharap agar rekan-rekannya, khususnya dari kalangan selebritis, tidak mengikuti jejaknya sebagai pemakai barang haram tersebut. Irish Bella sendiri baru menjenguk Amar Zoni di hari kelima sang suami diamankan, tepatnya Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 12.47. Irish Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan, sempat berbicara juga kepada awak media, meminta maaf serta menyerahkan kasus yang menimpa sang suami kepada pihak yang berwajib. Irish Bella juga meminta doa agar dirinya diberi kekuatan di tengah kasus yang menimpa sang suami.
Iris Bella juga meminta doa agar dia semakin kuat, di mana tanggung jawabnya kini semakin besar semenjak sang suami terjerat kasus narkoba. Iris Bella yang merupakan seorang ibu 2 anak juga kini harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Ya, Sobat Grid, hari ini juga rencananya jadwal keputusan asesmen terhadap Amar Zoni mengenai pengajuan rehabilitasi. Kuasa hukum Amar Zoni, Elsa Syarif, juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari. Sementara itu di dalam diketahui ada ayah dari Amar Zoni, Suhendri Zoni, yang belum juga keluar sejak tadi masuk sekitar pukul 11. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali update terkini dari kasus narkoba yang menimpa Amar Zoni langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Boleh lebih rapat kan sih Mas? Oke, nah, siap? Oh ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya Bu, soal kabarnya asesmennya Amar Zoni akan diputuskan hari ini, gimana? Ya, masalah itu kan kita bisa mengetahui ya bahwa Amar Zoni ini adalah korban, dan dia kalau dia sudah yang kedua kali itu bukan berarti jadi berubah menjadi pengedar, tidak, tapi dari status story kasusnya dia tetap korban, dia pemakai. Nah, kenapa sampai 2 kali? Tentunya kita bisa lihat berarti dia sudah ketergantungan dan harus dibantu. Berarti waktu dulu itu kan ganja ya, itu
ketergantungan terhadap benda haram ini atau drug ini tidak tuntas itunya pengobatannya. Buktinya dia mungkin karena lingkungan atau apa sehingga dia bisa kena lagi. Nah, tetapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, ibu saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat tidak mau makan. Jadi, nah kalau kita melihat di kondisinya demikian, berarti dia ketergantungannya luar biasa. Dan kita harus bantu, dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini karena ini sifatnya kemanusiaan. Dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya supaya dia benar-benar bisa normal, bisa diobati. Apalagi dia udah semangat ingin olahraga, dan dulu dia olahragawan, dan sekarang dengan itu kita harus cari tempat yang memang secure, dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa kembali ke tempat gaulnya lagi yang bisa mempengaruhi dia kena narkoba, tetapi dia bisa nyaman di dalam itu tempat itu. Karena itulah kita sudah mengajukan hal ini. Kita mohon supaya Bapak Kapolres dan penyidik bisa membantu dia menjalankan rehab yang nyaman bagi dirinya sehingga dia bisa benar-benar sembuh. Dengan mengobrol dengan Bu Elsa kan kata Bu Elsa dia sambil nangis-nangis sampai nangis-nangis ya Bu, itu ada indikasi apakah dia terpukul berat sampai atau stres, frustasi gitu Bu? Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi, ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena saya belum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga syok berat. Bapaknya ada di sebelahnya, adiknya, 2 adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya. Semuanya kecewa, tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh. Nah, itu harus dari tekadnya dirinya. Karena itu kepada publik jangan menghujat dia sehingga dia makin terpuruk. Bahaya loh, orang yang makin terpuruk dia akan ngabisin duit. Begitu dia nggak punya duit, dia dimanfaatkan bandar narkoba untuk bisa menjadi pengedar dia narkoba. Karena itu kita harus potong jalurnya narkoba itu, dia harus disembuhkan sehingga dia bilang no drug gitu. Berarti pengajuan rehabilitasi juga berdasarkan rembukan keluarga ya Bu ya? Iya, rembukan keluarga dan keinginan juga dari Amarnya sendiri. Kalau hasilnya berarti belum keluar ya Bu? Apanya? Hasil asesmennya Amarzoni belum ya, dengernya sih bilangnya hari ini atau besok. Karena itu saya sudah ngajuin resminya dari minggu lalu.
Tapi Bu Elsa sendiri akan mau ke Polres mungkin hari ini? Iya, nanti kita ke Polres. Asisten saya udah nunggu di sana gitu. Mungkin agak sore-sore ya, iya. Ya. Ke sana nanti mau menghadap Bapak Kapolres, mau menghadap Bapak Kasat, Kanit dan semua penyidik untuk bisa mendukung niat baik kami gitu. Bu, tadi kan bicara soal dia bilang udah ketergantungan ya Bu. Iya, mungkin ada cerita nggak sih Ibu dari kapan gitu mungkin ketergantungan? Iya, kalau dengar ceritanya baru tahun ini ya. Alasannya mungkin? Iya, pasti urusannya tergiur lah dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun bilang mau kurus mau apa, tapi kalau dia bilang kalau dia olahragawan tidak perlu menggunakan itu kan. Banyak minuman diet yang bisa menguruskan kalau itu. Tapi kan sebetulnya pengaruhnya dari yang dulu masih ada. Cari gampangnya saja gitu loh. Bisa dibilang berarti ada dampak dari yang dulu juga. Saya rasa masih ada dampaknya. Jadi dulu belum tuntas sehingga mentalnya itu belum kuat untuk menerjang atau menyetop pengaruh-pengaruh itu. Dan diharapkan nanti kali ini tidak lagi, dia bisa dengan kuat mengatakan no drug. Dan yang paling penting ya, kita kasih semangat dia. Jangan kasih satu alternatif. Kalau kamu masih kena, sekarang kan kamu kena lagi. Udah pernah menyatakan kalau kena lagi akan mundur dari entertainment. Saya pikir nggak bisa begitu, karena begitu saya tanya jawab dengan Amar, dia itu sekolahnya IKJ, ya kan? Berarti dia seni. Dia itu peran seni yang menjadi income-nya dia. Loh, kalau disuruh mundur ya mati aja dia. Dari mana penghasilannya untuk menghidupi keluarga dan dirinya, ya kan? Ada anaknya, ada istrinya. Jadi bukan begitu solusinya. Solusinya ya adalah keras dan tegas untuk dia mempunyai tekad menghentikan semuanya dengan berobat. Ibu Amar kan udah sekitar 5 hari diamankan ya Bu ya, dan selama 5 hari itu juga belum mendapat jenguk dari Irish Bella Bu. Ya, kita bisa mengerti dia seorang istri, ibu dari 2 anak masih kecil-kecil. Jadi yang kaget lah ya, shock, kecewa, sedih. Ya dia tahu pasti banyak wartawan dan semua, dan dia belum sanggup untuk berbicara dengan tegar. Dan kalau dia sedih terus, itu kan berpengaruh kepada kedua anaknya. Jadi biarlah dia tenang, bagaimana untuk bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa mendukung suaminya untuk sembuh. Tapi kondisi mereka baik-baik aja Bu ya? Insya Allah baik-baik aja. Kalau kondisi Amar sekarang di Polres bagaimana Bu? Apakah masih murung atau merasa menyesal atau bagaimana? Masih nangis? Baik-baik saja sih. Dan dia selalu mensupport, tolong cariin rehab yang cocok untuk dirinya. Oh, pesannya gitu ya Bu, minta rehab yang cocok. Cocok yang dia bisa olahraga, dia bisa bergembira, sehingga dengan dia gembira kan nggak stres. Kalau dia olahraga kan bikin dia capek, segala lupa, sehingga dia bisa lupa. Yang bisa ngalihin pikirannya dari. Selain itu mungkin ada permintaan lain Bu, selain tempat rehabilitasi yang lebih memadai mungkin dari Amar Zoni sendiri? Hanya itu, karena memang tekadnya untuk sembuh dan dia ingin olahraga yang berat dan bisa badannya bagus lagi, six-pack ya. Berarti kalau dia olahragawan lagi, menghilangkan, memutuskan hal-hal yang negatif itu, dia bisa berkarya lebih baik. Dulu kan dia lumayan karyanya, justru prestasinya sehingga jadi kenal dengan anda semua gitu. Bu, kan katanya tadi ada faktor dari lingkungan sendiri. Pas pemakaian sendiri itu tuh si Amar ini menggunakan di rumahnya atau memang sama teman-teman? Waktu itu masih
kayaknya sendiri deh dia. Di rumahnya atau di luar? Bukan di Sentul tuh berarti rumah bapaknya ya? Rumah. Berarti otomatis keluarga sendiri sudah tahu gitu? Nggak tahu juga kan, biasa berkunjung kan siapa yang tahu kalau dia melakukan apa-apa, kan dia orang dewasa. Bapaknya saya juga tanya, kan bapaknya juga dekat dengan kami semua tim lawyer, karena bapaknya adik-adiknya yang menunjuk saya dan Amar juga setuju, sehingga tidak dalam hal ini tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti dicegah dong. Siapa yang mau anaknya terjerumus narkoba? Aslinya juga nggak tahu saya yakin nggak tahu. Pasti kalau tahu pasti udah marah-marah kali, udah dicegah luar biasa. Bukan tadi dibilang kan Amar Zoni mulainya itu pakainya mulai tahun ini gitu ya Bu. Maksudnya itu apakah ada tahu Ibu mungkin intensitasnya atau berapa kali dia pakai? Apakah sekali dua kali? Nggak tahu, itu kan yang di dalam BAP aja. Dan itu yang diucapkan oleh Bapak Kapolres kan. Juga baru, nggak tahu kenapa kan kondisi itu. Berarti kemungkinan besar tidak akan ditahan, Bu, akan direhab. Oh, saya nggak tahu, itu kan kewenangan dari penyidik, saya nggak mau mendahului hal itu. Bu, tapi salah satu faktor alasan dia pakai itu memang karena menguruskan badannya, terus pakai tombol pas ya mungkin dia stres, makin dia stres jadi gendut, ya kan. Sudah itu ya dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan, tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya. Jadi memang ada ketergantungan dan dia harus disembuhkan. Kalau digituin terus ya alasan itu, tapi sebetulnya ada ketergantungan dan dia harus berobat. Nggak bisa dilakukan oh ya untuk ngurusin badan terus dibenarkan, nggak bisa. Dia harus berobat. Bahwa dari faktor lingkungan sendiri ada dari pihak selebriti juga masih temannya dia gitu yang ikut. Saya kurang jelas, tapi dari pesan-pesannya itu dia bilang kepada para selebriti jangan mengikuti dia ya. Kita nggak tahu kenapa demikian, karena kemarin itu waktu saya bertemu hari Jumat, walaupun dari jam 5 sampai malam, saya baru pulang jam 10 malam, kita intens bicara, itu benar-benar kita mempersiapkan untuk konferensi pers dan BAP ya. Jadi belum tanya sampai begitu mendalamnya karena tidak pada tempatnya. Dia masih saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres. Karena itu saya desak dia untuk mandi. Dia udah 2 hari nggak mandi pada itu. Saya bilang lo harus mandi. Saya bilang mandi. Itu pun saya dorong untuk mandi. Terus dia bilang baju saya nggak ada. Saya dorong lagi. Mana bajunya siapin. Memang kan dia kan badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya dia. Jadi dibawakan bajunya untuk dia. Gitu. Jadi itu mandi aja dia udah males kan. Itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah membuat dia jadi males gitu. Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu yang menimpa Mas Amar mungkin kalau dia cerita, karena kan istrinya lumayan, karirnya juga lumayan, stres apa seperti yang dia alami? Saya belum nanya sampai ke sana. Nah, nanti nih Fikri mau tanya nanti. Ada kemungkinan nggak sih karena jobnya berkurang gitu atau seperti apa? Kan ada, dia bisa nyanyi. Malah saya hibur, saya bilang saya juga bisa nyanyi. Saya juga pernah nyanyi di televisi, di Antv, Seleb Mendut, segala rupa. Saya hibur-hibur, harus dihibur orang seperti itu. Terus dia senang. Terus saya bilang di rumah saya ada karaoke. Nanti kalau kamu udah sembuh ayo kita nyanyi, ayo bareng nyanyi. Itu harus dibuat harapan hidup yang cemerlang lah ya. Jadi dia
jangan dimaki-maki, dimarahin tambah dihujat, terus ditakut-takutin segala rupa, ya tambah down gitu loh. Waktu saya cerita nyanyi, cerita nari, dan dia kasih lihat, ya saya pernah nyanyi juga. Oh ya, penyanyi, iya. Jadi dia semangat kan. Jadi dia memang benar-benar seni, mau seni nyanyi, mau seni peran, segala rupa dia kuasai, dan itu merupakan mata pencariannya, income kehidupannya gitu. Harus kita bangkitkan. Jadi dia tekad untuk sembuh, dan dia punya harapan, ya saya bisa melakoni apapun, bisa jadi presenter, bisa apa kan, lumayan. Dan dia kan wajahnya lumayan, cuma sekarang tinggal menguruskan badan, olahraga lah di tempat rehab itu. Bu, ada waktu ngobrol sama Amar udah sampai sejauh proses persidangan nggak, Bu? Ada nggak rasa kekhawatiran dia? Belum bicara sampai persidangan. Ini kan yang bolak-balik itu asisten saya semua. Saya baru yang hari Jumat, hari ini saya juga akan komunikasi sama Amar lagi. Ada ini nggak sih Bu, mau dibawain apa gitu Mas Amar, Bu? Entah baju, makanan gitu, Pesanan. Mas Amar sama Ibu gitu. Iya, dia yang memang saya pengen kasih tuh mau beliin sampo biar dia bisa mandi, bersihin rambutnya. Ya kan berminyak-minyak karena dia nggak mau mandi. Kemarin mandi tapi rambutnya tetap nggak dibasahin. Nah, saya mau basahin biar dia rambutnya agak kering sedikit, agak bersih. Mungkin saya bawa jenggot-jenggot untuk bersihin jenggot kan ya, lebih rapi, supaya dia jangan kelihatan suntuk gitu. Dia harus diberi harapan, dan harapan itu jelas bukan PHP ya. Dan harapan palsu. Tapi benar, emang dia punya skill, dia bisa sanggup untuk itu. Tapi Bu, Amar tadi pertanyaannya nggak sih Bu, kenapa istriku belum datang? Apakah dia memahami? Oh mungkin dia terkejut atau bagaimana? Dia memahami, dan dia juga nggak mau nanti dia istrinya juga jadi berat karena ada berita-berita itu malah ikut-ikut dihujat, nanti dia jadi malu segala rupa. Kan kasihan si Amar sekarang umurnya 29 tahun. Iris berapa tuh umurnya? 26, sekitar 26. 26 ya, beda 3 tahun ya. Iya kan masih pasangan muda itu. Bu, ada mungkin Iris Bella ada sampaikan apa gitu ke Amar Zoni, kan dia belum ketemu. Belum tahu. Nanti hari ini coba saya cek kepada Amar sendiri. Sedangkan Amar keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya saya intens untuk berbicara. Bu, Ibu belum ada komunikasi sama Iris Bella Bu? Belum, saya belum ada bicara. Tapi Bu, ada keluh kesah dari orang tuanya Amar sih, atau kekecewaan sendiri dari orang tuanya sih? Ya, namanya orang tua mau kecewa mau apa, namanya sayang sama anak, apapun dia usaha untuk bagaimana anaknya sembuh. Karena bapaknya tuh single parent father ya. Bu, ada kabar katanya Iris lagi hamil Bu. Ada kabar? Saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Kalau dia hamil ya berarti harus tekad Amarnya sembuh. Ini anak yang ketiga berarti. Mana Amarnya, dua-duanya cantik dan ganteng, ya. Oke, maaf kalau udah nunggu, boleh dibawa tuh. Urusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab. Karena kan Bang Amar ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisi gimana. Oke, ya. Kapan Bang keputusan rehab ya Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan. Ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Bang Amar sendiri kondisinya di dalam seperti apa? Untuk saat ini udah nggak bisa disuruh pagi. Kemarin sih bisa. Dari kemarin sebaik kerja. Kamera dit. Lain. Udah sih gitu aja. Nggak ada apa-apa kok. Baik-baik semua.
Ini udah tengok. KBL belum. KBL belum. Kapan rencananya mau jual bang? Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga. KBL juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk itu aja. Tapi Ibel sendiri gimana? Apakah shock apa gimana? Ya yang namanya itu shock lah pasti lah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh, karena memang Pak Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Pak Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh gitu ya. Oke. Kalau benar pasti lagi hamil lagi kok. Kayak itu lagi hamil. Enggak, dari mana itu enggak kok. Besok keputusan RHP besok, makanya saya besok kesini lagi. Oke teman-teman, sorry soalnya ada urusan lagi ya. Makasih banyak. Makasih ya. Oke. Lu rekam. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir dagangan drugs di Indonesia, dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Kita mulai ya, katakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka
karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang satu lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Membeli di
Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MHA alias AZ yang kedua kalinya, atau banyaknya barang bukti yang ditemukan. Kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk hal ini kami lakukan untuk menjaga dan sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa kami harus berupaya menurunkan angka prevalensi penggunaan narkoba agar Jakarta ini sehat dan bebas narkoba. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti, tersangka dengan barang bukti, dan tersangka dengan saksi yang lain. Itu harus kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Dan untuk Pak Ahmad Joni kapan terakhir memakai dan karena kan waktu penangkapan itu kan belum memakai kan, kapan terakhir dia memakai dan hasilnya kan ternyata positif kan? Iya, ini masih kita dalami berdasarkan pemeriksaan dan keterangan para tersangka. Mereka sudah 3 kali dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023. Dan itu mulai menggunakan narkoba di Januari. Ini masih kami lakukan terus pendalaman dari barang bukti yang ada, nanti kita kembangkan lagi ya, dari handphone, dari barang bukti yang ada, keterangan saksi yang lain. Dari pengakuan tersangka kan? Itu tadi yang saya sampaikan. Tidak. Sadar di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Disaksikan oleh istrinya? Malam hari ya, yang tersangka lagi sendirian. Pak Ari, ini kan kali kedua menggunakan Pak Ari ya. Yang pertama 2017 kalau tidak salah ya. Iya. Dan menjalani rehab Pak Ari. Apakah akan ada pengajuan rehab juga Pak Ari dari pihak keluarga atau seperti apa? Prosedur hukum terhadap penyalahgunaan narkoba itu sudah diatur dengan adanya beberapa Iya. Ada nomor Marni nggak? Ada. Sumarni.
Harusnya baik-baik. Dibuka aja. Iya. Mari ya. Halo Pade. Sehat bang, Bang Ahmad sehat. Allah Akbar, dorong dong. Allah Akbar. Bang Ahmad. Bang Ahmad. Sering lanjut Kenapa dibagi? Mama P. Ya iyalah, cuma makan dari Amazon makan Aduh, sorry, apa nih ini? Pani. Ayo. Terkait kasus Sobat Trip ikut penangkapan Ahmad Zoni yang menggunakan baju orange, baju tahanan lantaran kasus narkoba. Ahmad Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret 2003 malam bersama dengan supir dan seorang lainnya. balikin lagi, enggak maksudnya balikin ini close lagi biar baik. Silakan sampaikan statementnya apa. Oke, Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia, dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Yes.
Belum. Siapa? Itu yang supir taksi. Oh. Bayu, turunan Bayu. Cakap. Saya berdiri. Perlihatkan secara Dia bisa geseran nggak sih sebelum itu tuh? Kan lanjut tuh. Ada apa? Itu kan itu. Ketika itu biarin aja dulu. Udah ngomong. Ngomong dong. Bentar. Segala macam bau. Kamu sabar. sudah melakukan informasi. Cuci. Ya, mulai Pak. Ambil tolong. Selamat malam Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polres Jakarta Selatan dan terlihat sedang ada gathering penangkapan dari Amar Zoni. Amar Zoni pun keberatan untuk awak media. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Dia semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal yang saya buat. Dan saya tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH, karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang
yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk pengembangan kasus ini karena mereka membeli di daerah Boncos, Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan saksi, penangkap, keterangan tersangka, barang bukti yang telah kami amankan, maka terhadap ketiga tersangka kami jerat atau kami persangkakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan saya minta maaf, minta sebetulnya kalau ada kesalahan yang keluar dari majelis dan tidak ada kesalahan yang Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Amar Zoni masih diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kasus narkoba. Ya, tadi sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, Iris Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menjenguk Amar Zoni di hari kelima penahanannya. Sebelumnya Iris Bella belum pernah menjenguk Amar Zoni setelah terjerat kasus narkoba. Iris Bella datang dengan didampingi manajernya. Istri Amar Zoni itu mengucapkan permintaan maaf pada masyarakat atas kasus yang menimpa sang suami, serta Iris Bella menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani oleh pihak berwajib. Selama 4 hari belakangan ini sejak diamankan, Amar Zoni sendiri terpantau hanya dijenguk oleh sang ayah, Suhendri Zoni, serta adiknya Aditya Zoni,
serta beberapa rekan tim YouTube-nya. Hari ini rencananya hasil asesmen dari Amar Zoni bakal dirilis, dan pengacara Amar Zoni sendiri Elsa Syarif mengatakan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sekitar sore hari untuk bertemu dengan Kapolres serta Kasat. Ya, ini bukanlah kali pertama Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Sebelumnya pada 2017 lalu Amar Zoni juga pernah terjerat kasus serupa. Amar Zoni diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu 8 Maret 2023 bersama dengan 2 tersangka lainnya, yaitu berinisial M yang merupakan sopirnya dan berinisial RH yang diketahui merupakan orang yang memberitahu di mana lokasi mereka bisa mendapatkan barang haram narkoba. Amar Zoni diamankan bersama barang bukti yaitu 0,14 sabu milik RH dan 1 gram lebih sabu milik Amar Zoni. Dalam perilisan yang dilangsungkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sendiri ditampilkan dengan mengenakan baju oranye khas tahanan. Dalam perilisan tersebut, Amar Zoni juga diberikan waktu untuk berbicara. Amar Zoni meminta maaf dan berharap agar rekan-rekannya, khususnya dari kalangan selebritis, tidak mengikuti jejaknya sebagai pemakai barang haram tersebut. Irish Bella sendiri baru menjenguk Amar Zoni di hari kelima sang suami diamankan, tepatnya Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 12.47. Irish Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan, sempat berbicara juga kepada awak media, meminta maaf serta menyerahkan kasus yang menimpa sang suami kepada pihak yang berwajib. Irish Bella juga meminta doa agar dirinya diberi kekuatan di tengah kasus yang menimpa sang suami. Irish Bella juga meminta doa agar dia semakin kuat, di mana tanggung jawabnya kini semakin besar semenjak sang suami terjerat kasus narkoba. Irish Bella yang merupakan seorang ibu 2 anak juga kini harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Tapi
Ya Sobat Grid, hari ini juga rencananya jadwal keputusan asesmen terhadap Amarzoni mengenai pengajuan rehabilitasi. Kuasa hukum Amarzoni Al-Ustaz Syarif juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari. Sementara itu di dalam diketahui ada ayah dari Amarzoni, Suhendri Zoni, yang belum juga keluar sejak tadi masuk sekitar pukul 11. Ya Sobat Grid, nantikan kembali update terkini dari kasus narkoba yang menimpa Amarzoni langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Boleh lebih rapat nanti Mas ya? Oke, nah, siap? Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya Bu, soal kabarnya asesmennya Amarzoni akan diputuskan hari ini, gimana? Ya, masalah itu kan kita bisa mengetahui ya bahwa Amarzoni ini adalah korban, dan dia kalau dia sudah yang kedua kali itu bukan berarti jadi berubah menjadi pengedar, tidak, tapi dari status story kasusnya dia tetap korban, dia pemakai. Nah, kenapa sampai dua kali? Tentunya kita bisa lihat, berarti dia sudah ketergantungan dan harus dibantu. Berarti waktu dulu itu kan ganja ya, itu ketergantungan terhadap benda haram ini atau drug ini tidak tuntas itunya pengobatannya. Buktinya dia mungkin karena lingkungan atau apa sehingga dia bisa kena lagi. Nah, tetapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak dua, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji
Ibu, saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat tidak mau makan. Jadi, nah kalau kita melihat di kondisinya demikian, berarti dia ketergantungannya luar biasa dan kita harus bantu. Dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini karena ini sifatnya kemanusiaan. Dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya supaya dia benar-benar bisa normal, bisa diobati. Apalagi dia udah semangat ingin olahraga, dan dulu dia olahragawan, dan sekarang dengan itu kita harus cari tempat yang memang secure, dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa kembali ke tempat gaulnya lagi yang bisa mempengaruhi dia kena narkoba, tetapi dia bisa nyaman di dalam itu tempat itu. Karena itulah kita udah mengajukan hal ini. Kita mohon supaya Bapak Kapolres dan penyidik bisa membantu dia menjalankan rehab yang nyaman bagi dirinya sehingga dia bisa benar-benar sembuh. Dengan mengobrol dengan Bu Elsa kan kata Bu Elsa dia sambil nangis-nangis sampai nangis-nangis ya Bu, itu ada indikasi apakah dia terpukul berat sampai atau stres, frustasi gitu Bu? Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi, ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena sebelum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga shock berat. Bapaknya ada di sebelahnya, adiknya, 2 adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya. Semuanya kecewa, tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh. Itu harus dari tekadnya dirinya. Karena itu kepada publik jangan menghujat dia sehingga dia makin terpuruk. Bahaya loh, orang yang makin terpuruk dia akan ngabisin duit. Begitu dia nggak punya duit, dia dimanfaatkan bandar narkoba untuk bisa menjadi pengedar dia narkoba. Karena itu kita harus potong jalurnya narkoba itu, dia harus disembuhkan sehingga dia bilang no drug gitu. Berarti pengajuan rehabilitasi juga berdasarkan rembukan keluarga ya Bu ya? Iya, rembukan keluarga dan keinginan juga dari Amarnya sendiri. Kalau hasilnya berarti belum keluar ya Bu? Apanya? Hasil asesmennya Amarzoni belum ya, dengernya sih bilangnya hari ini atau besok. Karena itu saya sudah ngajuin resminya dari minggu lalu. Tapi Bu Elsa sendiri akan mau ke Polres mungkin hari ini? Iya, nanti kita ke Polres. Asisten saya udah nungguin di sana gitu. Mungkin agak sore-sore ya, iya. Ke sana nanti mau menghadap Bapak Kapolres, mau menghadap Bapak Kasat, Kanit dan semua penyidik untuk bisa mendukung niat baik kami gitu. Bu, tadi kan bicara soal dia bilang udah ketergantungan ya Bu. Iya, mungkin ada cerita nggak sih Ibu dari kapan gitu mungkin ketergantungan? Iya, kalau dengar ceritanya baru tahun ini ya. Alasannya mungkin? Iya, pasti urusannya tergiur lah dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun bilang mau kurus mau apa, tapi kalau dia bilang
kalau dia olahragawan tidak perlu menggunakan itu kan. Banyak minuman diet yang bisa menguruskan kalau itu. Tapi kan sebetulnya pengaruhnya dari yang dulu masih ada. Cari gampangnya saja gitu loh. Bisa dibilang berarti ada dampak dari yang dulu juga. Saya rasa masih ada dampaknya. Jadi dulu belum tuntas sehingga mentalnya itu belum kuat untuk menerjang atau menyetop pengaruh-pengaruh itu. Dan diharapkan nanti kali ini tidak lagi, dia bisa dengan kuat mengatakan no drug. Dan yang paling penting ya, kita kasih semangat dia. Jangan kasih satu alternatif. Kalau kamu masih kena, sekarang kan kamu kena lagi. Udah pernah menyatakan kalau kena lagi akan mundur dari entertainment. Saya pikir nggak bisa begitu, karena begitu saya tanya jawab dengan Amar, dia itu sekolahnya IKJ, ya kan, berarti dia seni, dia itu peran seni yang menjadi income-nya dia. Loh, kalau disuruh mundur ya mati aja dia. Dari mana penghasilannya untuk menghidupi keluarga dan dirinya, ya kan? Ada anaknya, ada istrinya. Jadi bukan begitu solusinya. Solusinya ya adalah keras dan tegas untuk dia mempunyai tekad menghentikan semuanya dengan berobat. Gitu. Ibu Amar kan udah sekitar 5 hari diamankan ya Bu ya, dan selama 5 hari itu juga belum mendapat jenguk dari Irish Bella Bu. Ya, kita bisa mengerti dia seorang istri, ibu dari 2 anak masih kecil-kecil. Jadi yang kaget lah ya, shock, kecewa, sedih. Ya dia tahu pasti banyak wartawan dan semua, dan dia belum sanggup untuk berbicara dengan tegar. Dan kalau dia sedih terus, itu kan berpengaruh kepada kedua anaknya. Jadi biarlah dia tenang, bagaimana untuk bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa mendukung suaminya untuk sembuh. Tapi kondisi mereka baik-baik aja Bu ya? Insya Allah baik-baik aja. Kalau kondisi Amar sekarang di Polres bagaimana Bu? Apakah masih murung atau merasa menyesal atau bagaimana? Masih nangis? Baik-baik saja sih. Dan dia selalu mensupport, tolong cariin rehab yang cocok untuk dirinya. Oh, pesannya gitu ya Bu, minta rehab yang cocok. Yang dia bisa olahraga, dia bisa bergembira, sehingga dengan dia gembira kan nggak stres. Kalau dia olahraga kan bikin dia capek segala lupa, sehingga dia bisa lupa. Yang bisa ngalihin pikirannya dari. Selain itu mungkin ada permintaan lain Bu, selain tempat rehabilitasi yang lebih memadai mungkin dari Amar Zoni sendiri? Hanya itu, karena memang tekadnya untuk sembuh, dan dia ingin olahraga yang berat dan bisa badannya bagus lagi, six-pack ya. Berarti kalau dia olahragawan lagi, menghilangkan, memutuskan hal-hal yang negatif itu, dia bisa berkarya lebih baik. Dulu kan dia lumayan karyanya, justru prestasinya sehingga jadi kenal dengan anda semua gitu. Bu, kan katanya tadi ada faktor dari lingkungan sendiri. Pas pemakaian sendiri itu tuh si Amar ini menggunakan di rumahnya atau memang sama teman-temannya? Waktu itu masih kayaknya sendiri deh dia. Di rumahnya atau di luar? Bukan di Sentul tuh, berarti rumah bapaknya ya? Rumah adiknya. Berarti otomatis keluarga sendiri sudah tahu gitu? Nggak tahu juga kan, biasa berkunjung kan, siapa yang tahu kalau dia melakukan apa-apa, kan dia orang dewasa. Bapaknya saya juga tanya, kan bapaknya juga dekat dengan kami semua tim lawyer, karena bapaknya adik-adiknya yang menunjuk saya dan Amar juga setuju, sehingga tidak dalam hal ini tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti dicegah dong. Siapa yang mau anaknya terjerumus narkoba? Aslinya juga nggak tahu, saya yakin nggak tahu. Pasti
kalau tahu pasti udah marah-marah kali, udah dicegah luar biasa. Bukan tadi dibilang kan Amarzoni mulainya itu pakainya mulai tahun ini gitu ya Bu. Maksudnya itu apakah ada tahu Ibu mungkin intensitasnya atau berapa kali dia pakai? Apakah sekali dua kali? Nggak tahu, itu kan yang di dalam BAP aja. Dan itu yang diucapkan oleh Bapak Kapolres kan. Juga baru, nggak tahu kenapa kan kondisi itu. Berarti kemungkinan besar tidak akan ditahan Bu, akan direhab. Oh, saya nggak tahu, itu kan kewenangan dari penyidik, saya nggak mau mendahului hal itu. Bu, tapi salah satu faktor alasan dia pakai itu memang karena untuk menguruskan badannya, terus pakai tolong pas ya mungkin dia stres, makin dia stres jadi gendut, ya kan. Sudah itu ya dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan, tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya. Jadi memang ada ketergantungan dan dia harus disembuhkan. Kalau digituin terus ya alasan itu, tapi sebetulnya ada ketergantungan dan dia harus berobat. Nggak bisa dilakukan oh ya untuk ngurusin badan terus dibenarkan, nggak bisa. Dia harus berobat. Bahwa dari faktor lingkungan sendiri ada dari pihak selebriti juga masih temannya dia gitu yang ikut. Saya kurang jelas, tapi dari pesan-pesannya itu dia bilang kepada para selebriti jangan mengikuti dia ya. Kita nggak tahu kenapa demikian, karena kemarin itu waktu saya bertemu hari Jumat, walaupun dari jam 5 sampai malam, saya baru pulang jam 10 malam, kita intens bicara, itu benar-benar kita mempersiapkan untuk konferensi pers dan BAP ya. Jadi belum tanya sampai begitu mendalamnya karena tidak pada tempatnya. Dia masih saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres. Karena itu saya desak dia untuk mandi. Dia udah 2 hari nggak mandi pada itu. Saya bilang lo harus mandi. Saya bilang mandi. Itu pun saya dorong untuk mandi. Terus dia bilang baju saya nggak ada. Saya dorong lagi, mana bajunya siapin. Memang kan dia kan badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya dia, jadi dibawakan bajunya untuk dia gitu. Jadi itu mandi aja dia udah males kan. Itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah membuat dia jadi males gitu. Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu yang menimpa Mas Amar mungkin kalau dia cerita, karena kan istrinya lumayan, karirnya juga lumayan, stres apa seperti yang dia alami? Saya belum nanya sampai ke sana. Nah, nanti nih Fikri mau tanya nanti. Ada kemungkinan nggak sih karena jobnya berkurang gitu atau seperti apa? Kan ada, dia bisa nyanyi. Malah saya hibur, saya bilang saya juga bisa nyanyi. Saya juga pernah nyanyi di televisi, di Antv, Seleb Mendut, segala rupa. Saya hibur, harus dihibur orang seperti itu. Terus dia senang. Terus saya bilang di rumah saya ada karaoke. Nanti kalau kamu udah sembuh ayo kita nyanyi, ayo bareng nyanyi. Itu harus dibuat harapan hidup yang cemerlang lah ya. Jadi dia jangan dimaki-maki, dimarahin dia segala, tambah dihujat, terus ditakut-takutin segala rupa, ya tambah down gitu loh. Waktu saya cerita nyanyi, cerita nari, dan dia kasih lihat, ya saya pernah nyanyi juga. Oh ya, penyanyi, iya. Jadi dia semangat kan. Jadi dia memang benar-benar seni, mau seni nyanyi, mau seni peran, segala rupa dia kuasai, dan itu merupakan mata pencariannya, income kehidupannya gitu. Harus kita bangkitkan. Jadi dia tekad untuk sembuh dan dia punya harapan, ya saya bisa melakoni apapun, bisa jadi presenter, bisa apa kan, lumayan. Dan dia kan wajahnya lumayan,
sekarang tinggal menguruskan badan, olahraga lah di tempat rehab itu. Bu, ada waktu ngobrol sama Amar udah sampai sejauh proses persidangan nggak, Bu? Ada nggak rasa kekhawatiran dia? Belum bicara sampai persidangan. Ini kan yang bolak balik itu asisten saya semua. Saya baru yang hari Jumat. Hari ini saya juga akan komunikasi sama Amar lagi. Ada ini nggak sih Bu, mau dibawain apa gitu Mas Amar, Bu? Entah baju, makanan gitu, Pesanan. Mas Amar sama Ibu gitu. Iya, dia yang memang saya pengen kasih tuh mau beliin sampo biar dia bisa mandi, bersihin rambutnya. Ya kan berminyak-minyak karena dia nggak mau mandi. Kemarin mandi tapi rambutnya tetap nggak dibasahin. Nah, saya mau basahin biar dia rambutnya agak kering sedikit, agak bersih. Mungkin saya bawa jenggot-jenggot untuk bersihin jenggot kan ya, lebih rapi supaya dia jangan kelihatan suntuk gitu. Dia harus diberi harapan, dan harapan itu jelas bukan PHP ya. Dan harapan palsu. Tapi benar emang dia punya skill, dia bisa sanggup untuk itu. Tapi Bu, Amar tadi pertanyaannya nggak sih Bu, kenapa istriku belum datang? Apakah dia memahami? Oh mungkin dia terkejut atau bagaimana? Dia memahami, dan dia juga nggak mau nanti dia istrinya juga jadi berat karena ada berita-berita itu malah ikut-ikut dihujat, nanti dia jadi malu segala rupa. Kan kasihan si Amar sekarang umurnya 29 tahun. Iris berapa tuh umurnya? 26, sekitar 26. 26 ya, beda 3 tahun ya. Iya kan masih pasangan muda itu. Bu, ada mungkin Iris Bella ada sampaikan apa gitu ke Amar Zoni, kan dia belum ketemu. Belum. Saya belum tahu. Nanti hari ini coba saya cek kepada Amar sendiri. Sedangkan Amar keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya saya intens untuk berbicara. Bu, Ibu belum ada komunikasi sama Iris Bella Bu? Belum, saya belum ada di. Tapi Bu, ada keluh kesah dari orang tuanya Amar sih atau kecewaan sendiri dari orang tuanya sih? Ya, namanya orang tua mau kecewa mau apa, namanya sayang sama anak, apapun dia usaha untuk bagaimana anaknya sembuh. Karena bapaknya tuh single parent father ya. Bu, ada kabar katanya Iris lagi hamil Bu. Ada kabar? Saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Kalau dia hamil ya berarti harus tekad Amarnya sembuh. Ini anak yang ketiga berarti. Mana Amarnya, dua-duanya cantik dan ganteng, ya. Oke, terima kasih ya. Maaf kalau udah nunggu, boleh dibawa tuh. Urusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab, karena kan Bang Amar itu korban. Ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana. Oke, ya. Kapan Bang keputusan rehab ya Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan. Ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Bang Amar sendiri kondisinya di dalam seberapa besar? Untuk saat ini udah nggak bisa disuruh pagi. Gitu kan kemarin sih bisa. Dari kemarin sebaiknya kerja. Kamera dit. Lain. Udah sih gitu aja. Nggak ada apa-apa kok. Baik-baik semua. Pegangan dulu udah Timo. Kaibels belum. Kaibels belum. Kapan rencananya mau jual Bang? Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga. Kaibel juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk segitu aja. Tapi Ibel sendiri gimana? Apakah shock apa gimana? Ya yang namanya itu shock lah pasti lah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh, karena memang Pak Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Pak Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan
keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh gitu ya. Oke. Bener pasti lagi hamil lagi kok. Kayak itu lagi hamil. Enggak, dari mana itu enggak kok. Besok keputusan RHP besok, makanya saya besok kesini lagi. Oke teman-teman, sorry soalnya ada urusan lagi ya. Makasih banyak, makasih ya. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Ya, semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir dagangan drugs di Indonesia, dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Kita mulai ya rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ.
Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama, 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga, 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang satu lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH, karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, membeli di Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman
serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MAA alias AZ yang kedua kalinya, atau banyaknya barang bukti yang ditemukan. Kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk hal ini kami lakukan untuk menjaga dan sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa kami harus berupaya menurunkan angka prevalensi penggunaan narkoba agar Jakarta ini sehat dan bebas narkoba. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti, tersangka dengan barang bukti, dan tersangka dengan saksi yang lain. Itu harus kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Dan untuk Ahmad Joni kapan terakhir pakai, dan karena kan waktu penangkapan itu kan belum memakai kan, kapan terakhir dia memakai, dan hasilnya kan ternyata positif kan? Ya, ini masih kita dalami berdasarkan pemeriksaan dan keterangan para tersangka. Mereka sudah 3 kali dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023. Udah gitu mulai menggunakan narkoba di Januari. Ini masih kami lakukan terus pendalaman dari barang bukti yang ada, nanti kita kembangkan lagi ya, dari handphone, dari barang bukti yang ada, keterangan saksi yang lain. Dari pengakuan tersangka kan? Itu tadi yang saya sampaikan. Tidak. Sadar di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Disaksikan oleh istrinya? Malam hari ya, yang tersangka lagi sendirian. Pak Ari, ini kan kali kedua menggunakan Pak Ari ya. Yang pertama 2017 kalau tidak salah ya, yang menjalani rehab Pak Ari. Apakah akan ada pengajuan rehab juga Pak Ari dari pihak keluarga atau seperti apa? Prosedur hukum terhadap penyalahgunaan narkoba itu sudah diatur dengan adanya beberapa Iya. Ada nomor Marni nggak? Ada. Sumarni. Kondisinya baik. Dibuka aja. Halo Pak De. Sehat Bang. Bang Ahmad sehat. Allah Akbar.
Kenapa dibalik? Mama P. Ya iyalah, makan dari Amazoni makan Aduh, sorry, apa nih kayaknya? Panik. Ayo. Terkait kasus Sobat Trip ikut penangkapan Amar Zoni yang menggunakan baju orange, baju tahanan lantaran kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret 2003 malam bersama dengan supir dan seorang lainnya. Balikin lagi, enggak maksud gue balikin ini close lagi biar gue baik. Silakan sampaikan statementnya apa. Selamat malam teman-teman media semuanya. Malam. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Boleh geser dong. Belum.
Siapa? Itu yang supir taksi. Oh. Bayu, turunan Bayu. Cakap. Saya berdiri. Perlihatkan secara Dia bisa geseran nggak sih sebelah sana itu tuh? Kan anjir tuh. Ada apa? Itu kan itu. Ketika biarin aja dulu. Udah ngomong. Ngomong dong. Bentar. Foto dong. Bau segala macam bau. Kamu sabar. sudah melakukan suaranya. Ya, mulai Pak. Selamat malam Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polres Jakarta Selatan dan terlihat sedang ada gathering penangkapan dari Amar Zoni. Amar Zoni pun keberatan untuk awak media. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Dia semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal yang saya buat. Dan saya tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening
yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga, satu unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada satu unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH, mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH, karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk pengembangan kasus ini karena mereka membeli di daerah Boncos, Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023.
Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan saksi, penangkap, keterangan tersangka, barang bukti yang telah kami amankan, maka terhadap ketiga tersangka kami jerat atau kami persangkakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan saya minta maaf sebetulnya kalau ada kesalahan yang keluar dari majelis dan tidak ada kesalahan. Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Amar Zoni masih diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kasus narkoba. Ya, tadi sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, Iris Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menjenguk Amar Zoni di hari kelima penahanannya. Sebelumnya Iris Bella belum pernah menjenguk Amar Zoni setelah terjerat kasus narkoba. Iris Bella datang dengan didampingi manajernya. Istri Amar Zoni itu mengucapkan permintaan maaf pada masyarakat atas kasus yang menimpa sang suami, serta Iris Bella menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani oleh pihak berwajib. Selama 4 hari belakangan ini sejak diamankan, Amar Zoni sendiri terpantau hanya dijenguk oleh sang ayah, Suhendri Zoni, serta adiknya Aditya Zoni, serta beberapa rekan tim YouTube-nya. Hari ini rencananya hasil asesmen dari Amar Zoni bakal dirilis, dan pengacara Amar Zoni sendiri, Elsa Syarif, mengatakan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sekitar sore hari untuk bertemu dengan Kapolres serta Kasat. Ya, ini bukanlah kali pertama Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Sebelumnya pada 2017 lalu Amar Zoni juga pernah terjerat kasus serupa.
Amar Zoni diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu 8 Maret 2023 bersama dengan 2 tersangka lainnya, yaitu berinisial M yang merupakan sopirnya dan berinisial RH yang diketahui merupakan orang yang memberitahu di mana lokasi mereka bisa mendapatkan barang haram narkoba. Amar Zoni diamankan bersama barang bukti yaitu 0,14 sabu milik RH dan 1 gram lebih sabu milik Amar Zoni. Dalam perilisan yang dilangsungkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sendiri ditampilkan dengan mengenakan baju oranye khas tahanan. Dalam perilisan tersebut, Amar Zoni juga diberikan waktu untuk berbicara. Amar Zoni meminta maaf dan berharap agar rekan-rekannya, khususnya dari kalangan selebritis, tidak mengikuti jejaknya sebagai pemakai barang haram tersebut. Irish Bella sendiri baru menjenguk Amar Zoni di hari kelima sang suami diamankan, tepatnya Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 12.47. Irish Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan, sempat berbicara juga kepada awak media, meminta maaf serta menyerahkan kasus yang menimpa sang suami kepada pihak yang berwajib. Irish Bella juga meminta doa agar dirinya diberi kekuatan di tengah kasus yang menimpa sang suami. Irish Bella juga meminta doa agar dia semakin kuat, di mana tanggung jawabnya kini semakin besar semenjak sang suami terjerat kasus narkoba. Irish Bella yang merupakan seorang ibu 2 anak juga kini harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Ya, Sobat Grid, hari ini juga rencananya jadwal keputusan asesmen terhadap Amar Zoni mengenai pengajuan rehabilitasi. Kuasa hukum Amar Zoni, Al-Ustaz Syarif, juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari. Sementara itu di dalam diketahui ada ayah dari Amar Zoni, Suhendri Zoni, yang belum juga keluar sejak tadi masuk sekitar pukul 11.
Ya Sobat Grid, nantikan kembali update terkini dari kasus narkoba yang menimpa Amarzoni langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Boleh lebih rapat kan tuh Mas? Siap. Oke, siap? Ya, udah. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya Bu, soal kabarnya asesmennya Amarzoni akan diputuskan hari ini, gimana? Ya, masalah itu kan kita bisa mengetahui ya bahwa Amarzoni ini adalah korban, dan dia kalau dia sudah yang kedua kali itu bukan berarti jadi berubah menjadi pengedar, tidak, tapi dari status story kasusnya dia tetap korban, dia pemakai. Nah, kenapa sampai 2 kali? Tentunya kita bisa lihat berarti dia sudah ketergantungan dan harus dibantu. Berarti waktu dulu itu kan ganja ya, itu ketergantungan terhadap benda haram ini atau drug ini tidak tuntas itunya pengobatannya. Buktinya dia mungkin karena lingkungan atau apa sehingga dia bisa kena lagi. Nah, tetapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, Ibu, saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat tidak mau makan. Jadi, nah kalau kita melihat di kondisinya demikian, berarti dia ketergantungannya luar biasa. Dan kita harus bantu, dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini, karena ini sifatnya kemanusiaan. Dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya supaya dia benar-benar bisa normal, bisa diobati. Apalagi dia udah semangat ingin olahraga, dan dulu dia olahragawan, dan sekarang dengan itu kita harus cari tempat yang memang secure, dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa kembali ke tempat gaulnya lagi yang bisa mempengaruhi dia kena narkoba, tetapi dia bisa nyaman di dalam itu tempat itu. Karena itulah kita udah mengajukan hal ini. Kita mohon supaya Bapak Kapolres dan penyidik bisa membantu dia menjalankan rehab yang nyaman bagi dirinya, sehingga dia bisa benar-benar sembuh. Dengan mengobrol dengan Bu Elsa kan kata Bu Elsa dia sambil nangis-nangis sampai nangis-nangis ya Bu. Itu ada indikasi apakah dia terpukul berat sampai atau stres, frustasi gitu Bu? Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi
ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena saya belum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga shock berat. Bapaknya ada di sebelahnya, adiknya, 2 adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya, semuanya kecewa. Tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh. Itu harus dari tekadnya, hati dirinya. Karena itu kepada publik jangan menghujat dia sehingga dia makin terpuruk. Bahaya loh, orang yang makin terpuruk dia akan ngabisin duit. Begitu dia nggak punya duit, dia dimanfaatkan bandar narkoba untuk bisa menjadi pengedar dia narkoba. Karena itu kita harus potong jalurnya narkoba itu, dia harus disembuhkan sehingga dia bilang no drug gitu. Berarti pengajuan rehabilitasi juga berdasarkan rembukan keluarga ya Bu ya? Iya, rembukan keluarga dan keinginan juga dari Amarnya sendiri. Kalau hasilnya berarti belum keluar ya Bu? Apanya? Hasil asesmennya Amarzoni belum ya, dengernya sih bilangnya hari ini atau besok. Karena itu saya sudah ngajuin resminya dari minggu lalu. Tapi Bu Elsa sendiri akan mau ke Polres mungkin hari ini? Iya, nanti kita ke Polres. Asisten saya udah nungguin di sana gitu. Mungkin agak sore-sore ya, iya. Ke sana nanti mau menghadap Bapak Kapolres, mau menghadap Bapak Kasat, Kanit dan semua penyidik untuk bisa mendukung niat baik kami gitu. Bu, tadi kan bicara soal udah ketergantungan ya Bu. Iya, mungkin ada cerita nggak sih Ibu dari kapan gitu mungkin ketergantungan? Iya, kalau dengar ceritanya baru tahun ini ya. Alasannya mungkin? Iya, pasti urusannya tergiur lah dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun bilang mau kurus mau apa, tapi kalau dia bilang kalau dia olahragawan tidak perlu menggunakan itu kan. Banyak minuman diet yang bisa menguruskan kalau itu. Tapi kan sebetulnya pengaruhnya dari yang dulu masih ada. Cari gampangnya saja gitu loh. Bisa dibilang berarti ada dampak dari yang dulu juga. Saya rasa masih ada dampaknya. Jadi dulu belum tuntas sehingga mentalnya itu belum kuat untuk menerjang atau menyetop pengaruh-pengaruh itu. Dan diharapkan nanti kali ini tidak lagi, dia bisa dengan kuat mengatakan no drug. Dan yang paling penting ya, kita kasih semangat dia. Jangan kasih satu alternatif. Kalau kamu masih kena, sekarang kan kamu kena lagi. Udah pernah menyatakan kalau kena lagi akan mundur dari entertainment. Saya pikir nggak bisa begitu, karena begitu saya tanya jawab dengan Amar, dia itu sekolahnya IKJ, ya kan? Berarti dia seni. Dia itu peran seni yang menjadi income-nya dia. Loh, kalau disuruh mundur ya mati aja dia. Dari mana penghasilannya untuk menghidupi keluarga dan dirinya, ya kan? Ada anaknya, ada istrinya. Jadi bukan begitu solusinya. Solusinya ya adalah keras dan tegas untuk dia mempunyai tekad menghentikan semuanya dengan berobat. Ibu Amar kan udah sekitar 5 hari diamankan ya Bu ya, dan selama 5 hari itu juga belum mendapat jenguk dari Irish Bella Bu. Ya, kita bisa mengerti dia seorang istri, ibu dari 2 anak masih kecil-kecil. Jadi yang kaget lah ya, shock, kecewa, sedih. Ya dia tahu pasti banyak wartawan dan semua, dan dia belum sanggup untuk berbicara dengan tegar. Dan kalau dia sedih terus, itu kan berpengaruh kepada kedua anaknya. Jadi biarlah dia tenang,
bagaimana untuk bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa mendukung suaminya untuk sembuh. Tapi kondisi mereka baik-baik aja Bu ya? Insya Allah baik-baik aja. Kalau kondisi Amar sekarang di Polres bagaimana Bu? Apakah masih murung atau merasa menyesal atau bagaimana? Nangis. Baik-baik saja sih, dan dia selalu mensupport, tolong cariin rehab yang cocok untuk dirinya. Oh pesannya gitu ya Bu, minta rehab yang cocok. Yang dia bisa olahraga, dia bisa bergembira, sehingga dengan dia gembira kan nggak stres. Kalau dia olahraga kan bikin dia capek, segala lupa, sehingga dia bisa lupa. Yang bisa ngalihin pikirannya dari. Selain itu mungkin ada permintaan lain Bu, selain tempat rehabilitasi yang lebih memadai mungkin dari Amar Zoni sendiri? Hanya itu, karena memang tekadnya untuk sembuh dan dia ingin olahraga yang berat dan bisa badannya bagus lagi, six-pack ya. Berarti kalau dia olahragawan lagi, memutuskan hal-hal yang negatif itu, dia bisa berkarya lebih baik. Dulu kan dia lumayan karyanya, justru prestasinya sehingga jadi kenal dengan anda semua gitu. Bu, kan katanya tadi ada faktor dari lingkungan sendiri. Pas pemakaian sendiri itu tuh si Amar ini mau gunakan di rumahnya atau memang sama teman-teman? Waktu itu masih kayaknya sendiri deh dia. Di rumahnya atau di luar? Bukan di Sentul tuh, berarti rumah bapaknya. Rumah adiknya. Berarti otomatis keluarga sendiri sudah tahu gitu? Nggak tahu juga kan, biasa berkunjung kan siapa yang tahu kalau dia melakukan apa-apa, kan dia orang dewasa. Bapaknya saya juga tanya, kan bapaknya juga dekat dengan kami semua tim lawyer, karena bapaknya adik-adiknya yang menunjuk saya dan Amar juga setuju, sehingga tidak dalam hal ini tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti dicegah dong. Siapa yang mau anaknya terjerumus? Istrinya juga nggak tahu. Aslinya juga nggak tahu, saya yakin nggak tahu. Pasti kalau tahu pasti udah marah-marah kali, udah dicegah luar biasa. Bukan tadi dibilang kan Amar Zoni mulainya itu pakainya awal mulai tahun ini gitu ya Bu. Maksudnya itu apakah ada tahu Ibu mungkin intensitasnya atau berapa kali dia pakai, apakah sekali dua kali? Nggak tahu, itu kan yang di dalam BAP aja, dan itu yang diucapkan oleh Bapak Kapolres kan. Juga baru, nggak tahu kenapa kan kondisi itu. Berarti kemungkinan besar tidak akan ditahan Bu, akan direhab? Oh saya nggak tahu, itu kan kewenangan dari penyidik, saya nggak mau mendahului hal itu. Bu, tapi salah satu faktor alasan dia pakai itu memang karena untuk menguruskan badannya atau seperti itu pas ya mungkin dia stres, makin dia stres jadi gendut, ya kan. Sudah itu ya dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan, tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya. Jadi memang ada ketergantungan dan dia harus disembuhkan. Kalau digituin terus ya alasan itu, tapi sebetulnya ada ketergantungan dan dia harus berobat. Nggak bisa dilakukan oh ya untuk ngurusin badan terus dibenarkan, nggak bisa. Dia harus berobat. Bahwa dari faktor lingkungan sendiri ada dari pihak selebriti juga masih temannya dia gitu yang ikut? Saya kurang jelas, tapi dari pesan-pesannya itu dia bilang kepada para selebriti jangan mengikuti dia ya. Kita nggak tahu kenapa demikian, karena kemarin itu waktu saya bertemu hari Jumat, walaupun dari jam 5 sampai malam, saya baru pulang jam 10 malam, kita intens bicara, itu benar-benar kita mempersiapkan untuk konferensi pers dan BAP ya. Jadi belum tanya sampai begitu mendalamnya, karena
tidak pada tempatnya. Dia masih saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres. Karena itu saya desak dia untuk mandi. Dia udah 2 hari nggak mandi pada itu. Saya bilang lo harus mandi. Saya bilang mandi. Itu pun saya dorong untuk mandi. Terus dia bilang baju saya nggak ada. Saya dorong lagi. Mana bajunya siapin. Memang kan dia kan badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya dia. Jadi dibawakan bajunya untuk dia. Gitu. Jadi itu mandi aja dia udah males kan. Itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah, membuat dia jadi males gitu. Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu yang menimpa Mas Amar kalau dia cerita? Karena kan istrinya lumayan, karirnya juga lumayan. Stres apa seperti yang dia alami? Saya belum nanya sampai ke sana. Nanti nih Fikri mau tanya nanti. Ada kemungkinan nggak sih karena jobnya berkurang gitu atau seperti apa? Kan ada, dia bisa nyanyi. Malah saya hibur, saya bilang saya juga bisa nyanyi. Saya juga pernah nyanyi di televisi, di Antv, Seleb Mendut, segala rupa. Saya hibur-hibur, harus dihibur orang seperti itu. Terus dia senang. Terus saya bilang di rumah saya ada karaoke. Nanti kalau kamu udah sembuh ayo kita nyanyi, ayo bareng nyanyi. Itu harus dibuat harapan hidup yang cemerlang lah ya. Jadi dia jangan dimaki-maki, dimarahin dia segala, tambah dihujat, terus ditakut-takutin segala rupa, ya tambah down gitu loh. Waktu saya cerita nyanyi, cerita nari, dan dia kasih lihat, ya saya pernah nyanyi juga. Oh ya, penyanyi, iya. Jadi dia semangat kan. Jadi dia memang benar-benar seni, mau seni nyanyi, mau seni peran, segala rupa dia kuasai, dan itu merupakan mata pencariannya, income kehidupannya gitu. Harus kita bangkitkan. Jadi dia tekad untuk sembuh dan dia punya harapan, ya saya bisa melakoni apapun, bisa jadi presenter, bisa apa kan, lumayan. Dan dia kan wajahnya lumayan. Sekarang tinggal menguruskan badan, olahraga lah di tempat rehab itu. Bu, ada waktu ngobrol sama Amar udah sampai sejauh proses persidangan nggak Bu? Ada nggak rasa kekhawatiran dia? Belum bicara sampai persidangan. Ini kan yang pulak balik itu asisten saya semua. Saya baru yang hari Jumat. Hari ini saya juga akan komunikasi sama Amar lagi. Ada ini nggak sih Bu, mau dibawain apa gitu Mas Amar Bu, entah baju, makanan gitu, pesanan Mas Amar sama Ibu gitu? Iya, dia yang memang saya pengen kasih tuh mau beliin sampo biar dia bisa mandi, bersihin rambutnya. Ya kan berminyak-minyak karena dia nggak mau mandi. Kemarin mandi tapi rambutnya tetap nggak dibasahin. Nah saya mau basahin biar dia rambutnya agak kering sedikit, agak bersih. Mungkin saya bawa jenggot-jenggot untuk bersihin jenggot kan ya, lebih rapi supaya dia jangan kelihatan suntuk gitu. Dia harus diberi harapan, dan harapan itu jelas bukan PHP ya. Bukan harapan palsu, tapi benar emang dia punya skill, dia bisa sanggup untuk itu. Tapi Bu, Amar tadi pertanyaannya nggak sih Bu, kenapa istriku belum datang? Apakah dia memahami? Oh mungkin dia terkejut atau bagaimana? Dia memahami, dan dia juga nggak mau nanti dia istrinya juga jadi berat karena ada berita-berita itu malah ikut-ikut dihujat, nanti dia jadi malu segala rupa. Kan kasihan si Amar sekarang umurnya 29 tahun. Iris berapa tuh umurnya? 26, sekitar 26. 26 ya, beda 3 tahun ya. Dia kan masih pasangan muda itu. Bu, ada mungkin Iris Bella ada sampaikan apa gitu ke Amar? Ini kan dia belum ketemu. Belum. Tahu. Nanti hari ini coba saya cek kepada Amar sendiri. Sedangkan Amar
keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya saya intens untuk berbicara. Ibu belum ada komunikasi sama Iris Bella belum? Belum, saya belum ada di. Tapi Bu, ada keluh kesah dari orang tuanya Amar sih atau kecewaan sendiri dari orang tuanya sih? Ya, namanya orang tua mau kecewa mau apa, namanya sayang sama anak, apapun dia usaha untuk bagaimana anaknya sembuh. Karena bapaknya tuh single parent father ya. Bu, ada kabar katanya Iris lagi hamil, Bu. Ada kabar? Saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Kalau lagi hamil ya berarti harus tekad Amarnya sembuh. Ini anak yang ketiga berarti. Mana Amarnya, dua-duanya cantik dan ganteng, ya. Oke, makasih ya. Maaf kalau udah nunggu, boleh dibawa tuh. Putusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab, karena kan Bang Amar korban ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisi gimana. Oke ya, Kapan Bang keputusan rehab ya Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan, ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Bang Amar sendiri kondisinya di dalam seperti apa sekarang? Untuk saat ini udah nggak bisa disuruh pagi. Kemarin sih bisa, dari kemarin sih baik kerja. Kamera dit. Lain, udah sih gitu aja. Nggak ada apa-apa kok. Baik-baik semua. Kaibel tadi udah timur. Kaibels belum. Kaibel belum. Kapan rencananya mau jual Bang? Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga. Kaibel juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk sih, itu aja. Tapi Ibel sendiri gimana? Apakah shock apa gimana? Ya yang namanya itu shock lah pasti lah, kan apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh, karena memang Bang Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Bang Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh gitu ya. Oke. Bener pasti lagi hamil lagi Bang. Kayak itu lagi hamil. Enggak, dari mana itu enggak kok. Besok keputusan rehabnya besok, makanya saya besok kesini lagi. Oke teman-teman, sorry soalnya ada urusan lagi ya. Makasih banyak. Makasih ya. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Ya, semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir dagangan drugs di Indonesia, dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih.
Kita mulai ya rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang satu lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan membeli
menyerahkan uang 1 juta rupiah. Kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH, karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, membeli di Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MAA alias AZ yang kedua kalinya, atau banyaknya barang bukti yang ditemukan. Kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk hal ini kami lakukan untuk menjaga dan sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa kami harus berupaya menurunkan angka prevalensi penggunaan narkoba agar Jakarta ini sehat dan bebas narkoba. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti, tersangka dengan barang bukti, dan tersangka dengan saksi yang lain. Itu harus kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Dan untuk Ahmad Joni kan, kapan terakhir pakai dan karena kan waktu penangkapan itu kan belum memakai kan, kapan terakhir dia memakai dan hasilnya kan ternyata positif kan? Ya, ini masih kita dalami berdasarkan pemeriksaan dan keterangan para tersangka. Mereka sudah 3 kali
dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Jadi dia mulai menggunakan narkoba di Januari. Ini masih kami lakukan terus pendalaman. Dari barang bukti yang ada nanti kita kembangkan lagi ya, dari handphone, dari barang bukti yang ada, keterangan saksi yang lain. Dari pengakuan tersangka kan? Itu tadi yang saya sampaikan. Tidak. Sadar di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Disaksikan oleh istrinya? Malam hari ya, yang tersangka lagi sendirian. Pak Ari, ini kan kali kedua menggunakan Pak Ari ya. Yang pertama 2017 kalau tidak salah ya. Iya. Dan menjalani rehab Pak Ari. Apakah akan ada pengajuan rehab juga Pak Ari dari pihak keluarga atau seperti apa? Prosedur hukum terhadap penyalahgunaan narkoba itu sudah diatur dengan adanya beberapa Iya. Ada nomor Marni nggak? Ada. Sumarni. Kondisinya baik. Dibuka aja. Halo Pak De. Sehat Bang. Bang Ahmad sehat. Sorry, lanjut Pak ke BPC. Kenapa dibalik? Mama Pi. Ya iyalah, cuma makan dari Zoni makan Aduh, sorry, apa nih begini? Pani. Ayo. Terkait kasus Sobat Rip ikut penangkapan Ahmad Zoni yang menggunakan baju orange, baju tahanan lantaran kasus narkoba. Ahmad Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret 2023 malam bersama dengan supir dan seorang lainnya. Balikin lagi, enggak maksud gue balikin ini masihnya close lagi biar gue baik. Silakan sampaikan statementnya apa. Selamat malam teman-teman media semuanya. Malam. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya.
Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih. Yes, boleh geser dong. Belum. Siapa? Itu yang supir taksi. Bayu, turunan Bayu. Cakap. Saya pakai perlihatkan secara Dia bisa geseran nggak sih sebelah sana itu tuh? Kan anjir tuh. ada apa? Itu kan itu. Ketik-ketik biarin aja dulu. Udah ngomong. Ngomong dong. Bentar. Foto doang. Segala macam bau. Kamu sabar. Sudah melakukan suaranya. Ya, mulai Pak. Ambil tolong. Selamat malam Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polres Jakarta Selatan dan terlihat sedang ada geoteris penangkapan dari Amar Zoni. Amar Zoni pun keberatan depan awak media. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Dia semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal yang saya buat, dan saya tidak lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Rekan-rekan media yang kami hormati, kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim Kasat Narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ardi, dan Ibu Nurma, Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan hasil dari kegiatan operasi rutin kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran polsek-polsek, ada 10 polsek. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M, yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga 1 unit handphone. Mana handphonenya? Nah, ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga yang tadi tipe Samsung dan yang lagi tipe iPhone. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH, karena tersangka RH ini diduga yang tahu tempat di mana
mereka bisa mendapatkan narkotika jenis sabu ini. Kemudian tersangka RH juga membeli 1 klip bening narkotika jenis sabu, dan mereka berdua, tersangka M dan tersangka RH, menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang, tersangka M dan tersangka RH berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sekira jam 19.30 di depan pintu timur Ragunan. Dan dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk pengembangan kasus ini karena mereka membeli di daerah Boncos, Jakarta Barat. Tersangka M dan tersangka lainnya mengakui bahwa ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan saksi, penangkap, keterangan tersangka, barang bukti yang telah kami amankan, maka terhadap ketiga tersangka kami jerat atau kami persangkakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini untuk melakukan pendalaman serta pengembangan kasus ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa kasus terkait penyalahgunaan saya minta maaf tentunya kalau ada kesalahan yang keluar dari majelis dan tidak ada kesalahan. Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Amar Zoni masih diamankan oleh pihak kepolisian lantaran kasus narkoba. Ya, tadi sekitar pukul 11.47 waktu Indonesia Barat,
Irish Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah menjenguk Amar Zoni di hari kelima penahanannya. Sebelumnya Irish Bella belum pernah menjenguk Amar Zoni setelah terjerat kasus narkoba. Irish Bella datang dengan didampingi manajernya. Istri Amar Zoni itu mengucapkan permintaan maaf pada masyarakat atas kasus yang menimpa sang suami, serta Irish Bella menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani oleh pihak berwajib. Selama 4 hari belakangan ini sejak diamankan, Amar Zoni sendiri terpantau hanya dijenguk oleh sang ayah, Suhendri Zoni, serta adiknya Aditya Zoni, serta beberapa rekan tim YouTube-nya. Hari ini rencananya hasil asesmen dari Amar Zoni bakal dirilis, dan pengacara Amar Zoni sendiri, Elsa Syarif, mengatakan akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sekitar sore hari untuk bertemu dengan Kapolres serta Kasat. Ya, ini bukanlah kali pertama Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Sebelumnya pada 2017 lalu Amar Zoni juga pernah terjerat kasus serupa. Amar Zoni diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu 8 Maret 2023 bersama dengan 2 tersangka lainnya, yaitu berinisial M yang merupakan sopirnya dan berinisial RH yang diketahui merupakan orang yang memberitahu di mana lokasi mereka bisa mendapatkan barang haram narkoba. Amar Zoni diamankan bersama barang bukti yaitu 0,14 sabu milik RH dan 1 gram lebih sabu milik Amar Zoni. Dalam perilisan yang dilangsungkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sendiri ditampilkan dengan mengenakan baju oranye khas tahanan. Dalam perilisan tersebut, Amar Zoni juga diberikan waktu untuk berbicara. Amar Zoni meminta maaf dan berharap agar rekan-rekannya, khususnya dari kalangan selebritis, tidak mengikuti jejaknya sebagai pemakai barang haram tersebut. Irish Bella sendiri baru menjenguk Amar Zoni di hari kelima sang suami diamankan, tepatnya Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 12.47. Irish Bella keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan, sempat berbicara juga kepada awak media, meminta maaf serta menyerahkan kasus yang menimpa sang suami kepada pihak yang berwajib.
Iris Bella juga meminta doa agar dirinya diberi kekuatan di tengah kasus yang menimpa sang suami. Iris Bella juga meminta doa agar dia semakin kuat, di mana tanggung jawabnya kini semakin besar semenjak sang suami terjerat kasus narkoba. Iris Bella yang merupakan seorang ibu 2 anak juga kini harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Ya, Sobat Grid, hari ini juga rencananya jadwal keputusan asesmen terhadap Amar Zoni mengenai pengajuan rehabilitasi. Kuasa hukum Amar Zoni, Al-Ustaz Syarif, juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari. Sementara itu di dalam diketahui ada ayah dari Amar Zoni, Suhendri Zoni, yang belum juga keluar sejak tadi masuk sekitar pukul 11.